Sahabat Berisik, kita ketemu lagi, berakhir dengan kalimat politik, niat politik dari pemerintahan Kota Cirebon. Itu yang paling, menurut Mas saya itu adalah yang paling utama. Bagaimana sih yang harus kita hadapi? Apa sih politik yang bisa mengatasi bencana ini? Apa tuh kira-kira? Yaitu kebijakan. Yang saya tahu ada kebijakan berupa perda, Mas. Ya. Perda untuk menghadapi bencana. Ya. Hanya bencananya bukan banjir saja. Karena Kota Cirebon sebenarnya potensinya banyak banget, Mas, selain banjir. Kalau kita kemarin dikagetkan oleh banjir dan seolah-olah yang utama bencana yang akan hadir di Kota Cirebon itu hanya banjir, padahal enggak. Banjir aja kan ada dari gunung, ada yang dari rob tadi kata Mas Ahai itu ya. Padahal ada gunung juga tuh kalau meletus bagaimana. Ya kan, walaupun si gunung ini dijaga bukan oleh pemerintah Kota Cirebon kan. Ada kereta api tiap hari lewat berapa kali sehari. Kalau misalnya ternyata ada sesuatu, tabrakan sekian ratus orang, kejadian luar biasa, itu kita tidak bisa apa-apa. Atau kita tol, jalan raya itu Cipali itu ramai banget. Kalau ada kecelakaan beruntun mau bagaimana gitu. Yang satu lagi yang pernah kita alami Mas Sae, dan itu pun saya mengalaminya. Mungkin Mas Sae tidak lupa tahun berapa itu, saat terjadi peledakan di Polres. Nah, saat peledakan di Polres sampai saya sebagai dokter bedah ya ikut dalam proses penyelamatan. Kewalahan ya Bu ya? Iya, kewalahan banget. Dan itu ada kesalahan sih Mas Sae. Bukan kesalahan, jadi gini. Jadi kita tidak bisa mengevakuasi korban untuk disebar ke rumah sakit. Jadi dari Polres itu semuanya diserahkan ke rumah sakit pelabuhan. Padahal harusnya kalau kita bisa share ya, bisa memilah gitu. Ada yang hitam, ada yang merah, itu ya namanya triase, bisa disebar. Tidak hanya ke rumah sakit pelabuhan. Rumah sakit pelabuhan kan kewalahan. Gitu, semua dibawa ke sana. Nah, tapi kemudian setelah agak lama baru dikirim ke Pertamina kemana para dokter bedah ikut kerja untuk mengeluarkan banyak peluru di tubuh-tubuh para korban di sana gitu. Nah, itu baru dikejutkan oleh satu ledakan saja yang ibaratnya ya hanya kecil ya, kan hanya kena di musola saja gitu, belum ledakan yang lain. Ini bencana alam gitu kan. Ini alam. Kalau itu kan hanya mohon maaf ya, bukan berarti mengecilkan gitu. Itu kan kecil. Ini alam loh. Kita tidak bisa melawan alam. Jadi apakah peraturan daerah itu sudah menyangkut semuanya? Dan apakah itu sudah berlaku dan bisa gimana ya? Jadi apakah pada saat banjir itu sudah jalan belum sih perda itu? Siapakah yang akan menjalankannya gitu? Apakah setelah ada recovery lingkungan belum tahu itu kekurangan air bersih, bagaimana kita menghadapi penyakitnya yang disebabkan oleh banjir tersebut. Jadi ya memang betul apa yang kata Mas Sae tadi, adalah pemangku kebijakan yang tentu berasal dari kebijakan politik untuk menghadapi semua ini. Kalau kita berpikir sih Bu, sebagai masyarakat sipil ya, kita diingatkan dengan pilkada, kita diingatkan dengan kampanye, kita diingatkan dengan PR yang kita tumpahkan ke pemimpin kita gitu. Harapan Kira-kira sih sebenarnya harapan seperti kita. apa yang memang menjadi tumpuan ya bagi pemerintah. Itu kita diingatkan, yang kemudian dirumuskan lewat kebijakan. Kebijakannya apa? Ada rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya, bukan jangka imah, tapi jangka panjang. Nah, itu produk politik gitu. Maka siklus politik 5 tahun itu harusnya cukup untuk memberikan langkah-langkah solusi bagi persoalan banjir ini. Persoalan banjir itu multi efek dan kebijakannya tidak pada satu peraturan daerah. Ya, ada misalkan peraturan tentang penanggulangan bencana, ada peraturan daerah tentang lingkungan, ada peraturan daerah tentang kesehatan, ya, termasuk tentang kesejahteraan. Itu semua harus berjalan beriringan, berimbang gitu, sehingga
satu sama lain saling mendukung. Betul. Tidak bisa kemudian kita membuat peraturan daerah tentang mitigasi bencana lingkungan Tidak bisa berdiri sendiri ya. Sementara kita tidak punya kebijakan tentang bagaimana hidup sehat. Iya. Tidak punya kebijakan bagaimana penataan kawasan Tata ruang. kumuh, tata ruang, ekonomi, wilayah dan lain sebagainya. Nah, perangkat-perangkat kebijakan itu menjadi penting menurut saya, sehingga pemerintah tuh settle gitu. Jadi kalau ada bencana, yang harus kita lakukan apa nih? Ada kebijakan ini. Ketika bicara soal pemahaman pendidikan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, ada juga aturannya. Nah, sehingga pemerintah sudah melakukan banyak hal. Kalau kemudian masih disalahkan, nah kan tidak arif juga. Atau kita menyalahkan perilaku masyarakatnya nih yang buang sampah sembarangan, lingkungan nggak dijaga, kemudian sanitasi lingkungannya kotor, drainase banyak sampah dan lain sebagainya. Itu produk politik yang bicara, Bu. Maka ke depan tentunya harus ada sinergi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan, kemudian stakeholder tentunya yang bisa mendukung support terhadap program-program pemerintah, termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat, partisipatoris masyarakat itu menjadi penting. Untuk apa? Untuk pembangunan yang berkesinambungan. Jangan sampai ada pembangunan yang sia-sia. Ya. Bikin misalkan proyek pemerintah di kawasan perbatasan Cirebon ke kabupaten, ternyata mangkrak. Artinya itu nggak tepat, Maka menurut saya untuk mendukung kebijakan-kebijakan itu, pemerintah perlu upaya pendekatan, ini pendekatan terhadap masyarakat untuk menurut saya jadi alternatif solusi juga. Ada dua pendekatan menurut saya. Yang pertama adalah pendekatan emik. Pendekatan emik itu secara sosiologis, bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk apa? Untuk menyampaikan apa maunya masyarakat. Karena masyarakat yang tahu jelas wilayah mereka. Masyarakat yang tahu persis lingkungan sekitarnya, bahwa sanitasinya buruk, mereka yang tahu. Kalau mereka tahu problematikanya, harusnya mereka dikasih tahu solusinya. Kalau sanitasi lingkungannya buruk, tolong buat sehat. Kalau ternyata lingkungannya tidak sehat, tolong juga, ayo bareng-bareng gotong royong. Artinya solusi itu hadir dari masyarakat. Pemerintah meramu problematika itu menjadi sebuah kebijakan untuk mendukung. Saya kira kalau itu terjadi, masyarakat nggak mau disalahin, pemerintah juga tidak sepenuhnya salah. Masyarakat sudah menyadari problemnya dan memberikan solusinya, pemerintah juga sudah dikasih tahu problemnya dan berupaya untuk memberikan solusinya. Saya kira itu menjadi harmonis, ada relasi yang pas untuk mendukung pembangunan. Nah, maka ketika semuanya sudah memahami, menyadari, tentu langkah-langkah kebijakan itu harus ditegakkan. Penegak kebijakan siapa? Kita semua. Itu politik, Bu. Jadi menurut saya ini kebijakan sebagai produk politik itu penting. Tantangan kepemimpinan ke depan yang tadi Ibu bilang, kita punya wali kota baru, wakil wali kota baru. Sadarlah bahwa PR itu banyak banget. Bukan hanya banjir itu salah satu Salah satu saja. Tapi dari banjir itu kita bisa telaah, oh ternyata banyak faktor yang melatar belakangi. Ternyata banyak faktor juga yang harus dilakukan itu sebagai upaya-upaya solusinya. Koordinasi itu yang penting. Kalau mau bikin tim penanggulangan, koordinasi dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat nggak tahu timnya siapa, keberadaannya dia di mana, bagaimana menghubungi ketika ada gejala bencana. Koordinasi sampai tingkat bawah ke level atas itu menjadi penting. Menarik sekali. Tapi kita harus istirahat dulu dalam jeda kali ini.